hizib itu maksudnya ada di bawah peterangan ya. Di footnote di bawah nomor 726 adalah bacaan Quran atau sholat rutin yang biasa dilakukan oleh seseorang. Misalnya Anda biasa baca 100 ayat per malam ya. Terus Anda ketiduran, tidak sempat baca gitu ya. Barang siapa tidur sehingga tidak sempat membaca hizib Al-Quran yang dia sudah rutin baca atau sebagian darinya, lalu dia membacanya di antara sholat subuh dan duhur, maksudnya di waktu duha, maka ditulis baginya seolah-olah dia membacanya di malam hari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran langsung bahwasanya pentingnya seseorang selalu menentukan hizib Al-Qur'annya. Maksudnya bacaan yang Anda komitmen rutin baca setiap hari. Setengah lembar, 1 lembar, 100 ayat, 200 ayat, itu 50 ayat terserah. Itu disilakan dengan hizib Al-Quran. Ya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya bisa saja seseorang lewat dari dia sholat malam. Mungkin kena sakit, mungkin kena capek, mungkin kena ketiduran. Itu bisa saja. Ya. Tidak ada orang yang 100% hidup 80 tahun semuanya penuh dengan sholat malam. Itu nggak mungkin. Anggap dipotong dengan 15 tahun dia sebelum balik, 65 tahun. Tidak mungkin 65 tahun itu semuanya sholat malam. Riwayat sebelumnya menjelaskan, riwayat nomor 1189, Nabi SAW kalau ketinggalan sholat malam kena sakit, beliau menggantinya 12 rakaat di waktu duha. Berarti menandakan Nabi pun pernah terlewatkan gitu ya. Tetapi ini cuma sesekali terjadi, bukan rutin, bukan lebih banyak ditinggalkan daripada mengerjakannya. Yang saya lebih banyak mengerjakan tapi sesekali kadang-kadang manusiawi orang tertinggal. Maka boleh diganti dengan 12 rakaat di waktu duha. Sekaligus juga kalau kita misalnya niat nih. Tadi malam misalnya kita niat mau baca 100 ayat. Contoh dari ayat pertama Al-Imran sampai ayat 100-nya. Tapi kita ketiduran, bangun sudah azan subuh. Jadi kita sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Bagaimana caranya mengejar keutamaan supaya tetap dicatat tadi malam? Khusus sholat tahajud masih bisa. Caranya kita sholat di waktu duha dan kita baca 100 ayat itu. Berarti kan kita bisa bagi di 12 rakaat yang tadi disebutkan di hadis sebelumnya itu ya. Maka akan dicatat dia seperti mengerjakan membaca di malam hari. Pelajaran terakhir yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasanya bacaan ayat Al-Quran di malam hari lebih afdal dari waktu yang lain. Makanya di sini dikatakan kalau dia baca di pagi hari bacaan malamnya tetap dicatat untuknya pahala baca di malam hari. Nah gitu kan. Berarti menandakan baca di malam hari lebih afdal gitu ya. Di sholat atau di waktu malam. Baik 1191 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aikadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa aikadat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma'. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu dia sholat dan membangunkan istrinya. Bila istrinya enggan, maka dia memercikan air ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu dia sholat dan membangunkan suaminya. Bila suaminya enggan, maka dia memercikan air ke wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini tentu tidak berdiri sendiri. Dia ada hubungannya dengan hadis nomor 1192. Ini saya bacakan langsung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aikadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an, kutiba fi dz-dzakirina wadz-dzakirat." Bila seorang laki-laki membangunkan keluarganya di malam hari lalu keduanya suami istri sholat bersama-sama, ya, 2 rakaat, maka keduanya ditulis ke dalam golongan laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Yang banyak berzikir kepada Allah. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau yang pertama, adanya doa Nabi SAW yang berlaku sepanjang waktu sampai hari kiamat ya. Siapapun muslim yang komitmen bangun di malam hari sholat mendapatkan doa ini. Semoga Allah merahmatinya, mendapatkan rahmat Allah. Pernah kita jelaskan rahmat Allah luas sekali, meliputi segala satunya, bisa pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala, ya solusi dari permasalahan, pemenuhan kebutuhan, semua itu masuk dalam makna rahmat, ya. Tetapi dia lebih khusus lagi, ini bagi suami istri. Ya, ini sebenarnya keromantisan yang sebenarnya gitu ya.
Jadi bukan orang pergi bioskop berdua, pergi makan restoran, itu cuma duniawi. Yang sebenarnya adalah bagaimana keduanya suami istri komitmen untuk ibadah bersama-sama kepada atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu malam. Terutama di waktu malam. Makanya di sini disebutkan ya. Yang pertama pelajaran dulu adanya doa Nabi SAW, semoga Allah merahmati, ini berlaku sampai hari kiamat. Pelajaran yang kedua, adanya anjuran agar setiap suami istri saling mengingatkan tentang ibadah. Dimulai dari sholat malam. Bahkan di sini kalau dia mau sholat, dia bangunkan pasangannya. Kalau nolak, dipercikkan sedikit air. Ingat, sedikit air. Ya. Yang banyak-banyak. Nanti akhirnya pasangannya bisa marah gitu ya. Cuma dipercikkan sedikit. Dipanggil bangun sholat. Kalau dia tidak mau bangun sholat tidak masalah. Jangan dipaksain. Ya. Jangan bilang kamu ahli neraka ini nggak mau sholat. Gitu ya. Ya, karena memang harus semua dengan kelemah lembutan, kesantunan. Apalagi pasangannya kalau belum terbiasa gitu ya. Maka ini adalah poin yang penting bagi suami istri sama-sama komitmen saling membangunkan sholat malam. Ini sudah diajarkan caranya gitu ya. Kemudian dari hadis nomor 1192 ini melengkapkan keutamaannya. Kita jadikan ini fadilah atau faedah yang ketiga ya. Dihubungkan dua buah hadis ini. Yaitu kalau dua-duanya menjalankan ini, bangun sholat malam, maka walaupun cuma 2 rakaat, asal mereka kerjakan berjamaah, berarti mereka akan dicatat pada hari itu termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Kan salah satu sifat hamba-hamba Allah yang dipuji ahli surga adalah wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ternyata kalau kita misalnya tidak terlalu banyak berzikir kepada Allah, bisa tertutupi dengan cara kita bangun sholat malam berjamaah suami istri. Ya, tentu ini juga ada keutamaan lain, yaitu keutamaan orang yang sudah berumah tangga, kemudian mereka saling beribadah sama-sama, itu juga ada bahasan, ada bisa ditambahkan sebagai sebuah faidah. Tapi kita langsung kerucutkan saja kepada suami istri yang memang kalau mengerjakan ini mereka akan dapatkan keutamaan yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, sebagai penutup, insya Allah 2 buah hadis yang tersisa. Hadis nomor 1193 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqut hatta yadhhab anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhab yastaghfiru fayasubba nafsahu." Bila salah seorang di antara kalian ngantuk dalam sholat, maka hendaklah dia tidur hingga kantuknya hilang. Karena sungguhnya bila seseorang di antara kalian sholat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia hendak memohon ampunan tapi malah mencaci dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, pentingnya seseorang beristirahat yang cukup di malam hari. Ya, beristirahat yang cukup pada saat dia mau ibadah, mau haji, mau umroh, ya. Dia punya istirahat yang cukup. Makanya kita istirahat yang cukup supaya bangun sholat malam tidak terganggu, ya. Kecuali memang dalam keadaan darurat, Anda lagi kebetulan begadang, musafir, tadi ada udur tertentu, maka nggak masalah tidak istirahat. Tapi kalau Anda mau lebih afdal, istirahat dulu baru bangun sholat malam, itu ya. Karena di sini Nabi SAW bilang, dan ini sebenarnya bahasan tentang sholat malam, bukan yang lain. Tentang sholat malam bukan yang lain. Artinya Anda harusnya sholat bangun di malam hari, kemudian ya sholat. Tapi kalau ngantuk, betul-betul ngantuk ya, bukan dibuat-buat, bukan berarti mengikuti bisikan syaitan saja, kayak misalnya udah tidur 5-6 jam kemudian menganggap diri masih ngantuk, ini sudah waswas syaitan. Tapi orang yang betul-betul memang orang ibu-ibu punya anak kecil bayi rewel, dia nggak bisa tidur, kemudian dia baru tidur setengah jam, baru dia bangun mau sholat malam, dia ngantuk banget. Ini sebaiknya dia istirahat aja ya. Tidak apa-apa, dia jangan paksakan, nanti dia bangun mungkin 10 menit, 15 menit sebelum subuh baru dia kerjakan yang dia mampu. Dia mampu witir saja, dia witir saja. Dia sholat malam 2 rakaat saja, nggak masalah. Jangan dipaksakan gitu ya. Yang seperti itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, tidak bolehnya seseorang ya melakukan satu ibadah atau berdoa secara khusus doa dalam kondisi tidak konsentrasi. Karena bisa berbahaya. Ya, dalam kondisi ngantuk, atau lagi emosi yang berlebihan, ini biasanya nanti dia salah mengucapkan. Dan berarti seorang muslim tidak boleh sembarangan mengucapkan juga kata-kata buruk ya. Makanya Nabi SAW bersabda kepada para sahabat Nabi, dan itu jadi pelajaran buat kita semua, janganlah seseorang antara kalian mengucapkan kata-kata buruk buat dirinya, keluarganya dan hartanya, yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan terjadilah.